Ya oke semua cuy, balik lagi sama gue Muain kan. Nah jadi di video kali ini kita pengen bahas nih lebih detail lagi kenapa gue pilih motor Beat nih cuy. Selain buat harian, ini juga bakalan kita bikin proyekan juga. Terus ya pokoknya ini motor menurut gue nih ya buat kalian nih yang masih pada pelajar, yang masih pada bocil, masih pada SD, SMP atau SMA mungkin, yang mau mencari-cari motor cuma dengan budget minim nih. Cocok, bener-bener cocok. Kenapa cocok banget sih? Nih bakalan gua kasih tahu alasan kenapa lu harus pilih Beat Karbu ya kan. Gua aja yang udah punya Vario, udah ada ZX, dan gua tuh masih bener-bener jatuh cinta banget sama ini motor cuy. Sampai akhirnya gua beli dan nyari-nyari ini motor, bener-bener dapet juga cuy sesuai yang gua pengen. Kenapa emangnya harus beli Beat ini? Jadi kayak gini cuy, kenapa gua ngambil Beat? Jadi yang pertama banget ambil itu adalah gua pengen nostalgia lagi nih cuy. Jadi gini, dulu pas gue masih SMP itu, gue itu pernah, SMP kan gue gak boleh bawa motor. Gue waktu itu pernah tuh bawa motor diem-diem. Terus di tempat les juga gue bawa motor. Waktu itu pas mau kelas 9, mau UN lah pokoknya itu ya kan, bawa motor. Nah itu gue menggunakan motor kakak gue. Itu juga motor pertama kalinya yang gue pakai, yang gue bisa belajar naik motor tuh langsung naik motor Beat cuy. Jadi dulu gue punya warna biru tuh cuy. Itu bener-bener dipakai buat harian parah ya kan, dipakai kakak gue, dipakai kakak gue satu lagi. Dan itu bener-bener awet banget cuy. Bener-bener bandel banget, gak pernah rusak, gak pernah trouble, gak pernah kenapa-kenapa. Entah kenapa sih ya Beat Honda, motor-motor Honda tuh begitu, emang relatif kuat-kuat banget sih. Jadinya itu waktu itu pas SMP gue pakai itu dan wih enak banget cuy. Motor buat harian tuh emang bener-bener kuat banget. Pengalamannya ya kan, pengalamannya ya itu balik lagi. Itu emang bener-bener kuat banget cuy. Kayak lu gak ganti oli selama beberapa bulan aja tuh motor masih kuat gitu. Gak ganti oli gardan, gak ganti part-part area mesin lah, gak dibongkar-bongkar tuh Beat masih kuat banget cuy. Apalagi Beat yang model gini, Beat Karbu ya kan, tuh bener-bener kuat banget. Walaupun udah dipakai bertahun-tahun, dia tuh tetap masih enak lah, masih jos kan, gak diservis, gak diapa-apain, itu masih enak banget. Cuma ya tetap lah ya, bagi kalian yang udah sering menggunakan motor, alangkah baiknya wajib diservis. Cuma walaupun jarang diservis tetap awet Beat mah. Entah kenapa emang dari sono jadi desain buat kagak pernah diservis kali ya. Pasti kalian nih yang nonton video ini yang udah punya Beat Karbu bisa komen tuh gimana awetnya motor ketika nggak diservis ya kan, masih kuat. Kenapa gua pilih Beat Karbu ini? Yaitu adalah harganya. Bedah, ini dia nih cuy yang gue demen. Jadi Beat Karbu ini kalau kalian lihat di OLX atau enggak di, pokoknya di marketplace dah, di Facebook, di OLX, nah itu tuh harganya relatif murah banget cuy. Cuma under 7 jutaan. Itu yang masih oke ya. Kalau yang udah banyak minus-minusnya gini ya kisaran 5 juta lah. Pokoknya di bawah 7 lah. Startnya tuh dari 3 jutaan ya. 3 juta ke atas. Kalau misal 3 juta tuh kayaknya yang udah inilah, kayak misal BPKB doang, STNK-nya nggak ada, apa nggak pajak mati gitu kan, ribet ya, bete juga ngurusnya ya. Lu ketemu temunya ntar harganya juga sama 6 juta lagi. Mendingan 6 juta yang beres gitu. Terus ada juga yang 5 juta cuma pajak off dari tahun berapa gitu ya kan. Itu juga ribet juga, daripada ntar lu kena pajak lagi terus kena denda dan lain-lain. Mendingan lu langsung aja beli yang udah beres tuh. Pokoknya Beat itu masih di bawah 7 jutaan sih ya, belum sampai di bawah 5. Dulu sih sempet gue pas lagi nyari-nyari Beat ada yang di bawah 5 juta, banyak cuy, asli banyak banget. Cuma kayaknya sekarang harga udah mulai digoreng nih cuy kan. Jadinya kayak sesuka yang jual aja lah. Gue mau jual 8 juta kek, gue mau jual 7 juta kek, dengan kondisi gini ya suka-suka dia. Soalnya ya balik lagi, emang ini motor kan udah gak dirilis ya cuy. Ini motor udah gak dirilis dan udah jarang, serta bandelnya itu sama yang kuatnya itu tuh yang bikin orang pada suka. Makanya banyak yang ngincer juga ya gitu cuy. Cuma buat harganya relatif sih ya menurut gue, sesuai dengan kelengkapan dan kondisi cuy. Tapi kalau menurut gua masalah kondisi itu nomor 2 sih ya, nggak terlalu penting banget ya. Soalnya balik lagi, ini motor kan lu mau nyari yang 99% mulus yang nggak ada cuy, bener. Yang 80% mulus aja tuh juga nggak ada. Karena kenapa ya? Karena ini motor udah lebih dari 10 tahun. Terakhir keluar tuh 2012 dan sekarang udah 2022, udah 10 tahun yang lalu tuh yang paling baru banget. Jadinya kalau kalian nyari yang bener-bener mulus, yang kilometer di bawah 5.000, 10.000 itu jarang, nggak ada malah menurut gua. Palingan ya kalau mau kalian ngambil gini nih apa adanya, baru kalian restorasiin sendiri tuh, kalian beli body semuanya, kalian ganti semuanya, nah itu baru mulus lagi. Kalau misal kalian nyari sama perorangan yang jual tapi dengan kondisi yang mulus, itu nggak ada sama sekali cuy ya kan. Look atau penampilan tuh nomor 2 diutamakan. Yang pertama tuh yang penting adalah surat-surat, BPKB, STNK aman, pajak hidup, kaleng hidup, warna sesuai, dah itu yang penting, sama harga cocok. Soal kondisi tuh belakangan, soalnya ya balik lagi motor 10 tahun mendingan kalian restorasiin aja
aja, yang penting tuh surat-surat. Itu dia tuh mahala di situ ketika gue ngambil Beat ini nih cuy. Menurut gue itu irit banget cuy, asli. Kemarin deh gue ngisi full tank dan sekarang masih full juga dari Jakarta Barat. Emang nih Beat, wah gokil sih. Gue waktu itu juga pas SMP naik Beat kakak gue yang warna biru itu bener-bener irit banget, irit karena emang udah dipakai kemana-mana. Isinya cuma dulu Pertalite ceban apa 15.000 tuh luber di Beat bener. Pas zamannya Pertalite masih 6.000 apa. Pokoknya ini cuma 2 liter berapa gitu apa 3 liter. Pokoknya diisi beberapa doang itu udah full. Bener dah. Makanya cuma ngisi 15.000 full dah kalau nggak salah. Sekitaran 3 tahun yang lalu apa sekarang juga kayaknya ngisi 20 ribuan doang dah ke Pertalite mah. Terus abis itu udah penuh. Makanya nih motor emang isinya tuh dikit terus cepet banget full. Irit banget, parah. Jadi ini kalau masih standaran tuh enak banget buat kalian bener-bener misal kalian Gojek lah, kalian Grab lah, ojek online. Terus habis itu buat peranti ke sekolahan doang nih yang bener-bener mau hemat budget sama kayak gue nih buat berangkat kuliah doang biar uang bensin tuh palingan seminggu cuma habis 30.000 gitu ya kan. Itu wah irit banget cuy. Dalam seminggu lu pulang pergi tiap hari cuma 30.000, murah banget sih. Makanya ini motor bener-bener irit, gue udah ngerasain sendiri. Pasti buat kalian yang pengguna Beat juga ngerasain cuy. Terus berikutnya adalah lincah. Nah ini motor bener-bener kecil banget cuy. Gue aja ngedorong nih motor kayak ngebawa apa, kayak ngebawa sepeda. Jadi emang bener-bener tuh dia ringkas, kecil banget tuh kan. Nih motor bener-bener kecil. Terus kalau buat nyalip-nyalip, buat lagi buru-buru tuh enak banget. Apalagi buat gue yang udah kebiasa tiap hari bawa ZX, bawa Vario yang motor gede-gede, ketika bawa ini tuh rasanya kayak naik motor mainan bener. Jadi kecil banget. Itu lincah, enak banget cuy buat lu masuk-masuk gang, buat nyalip, buat boncengan tuh Polda nih motor. Maka gue ngincer si Beat ini juga. Terus habis dia gesit juga, walaupun kayak gini tarikannya tuh ternyata enak juga cuy. Kemarin gue udah cobain, buset ngacir juga ini. Walaupun motor standar ya, enak juga cuy, asli buat tarikannya. Terus berikutnya, nah yang gue demen dari Beat ini adalah modifannya tuh murah cuy, asli. Jadi dia itu bisa dikombinasiin sama beberapa referensi motor. Contohnya gini, kayak misal shocknya ini nih, dia PNP ke shocknya Beat yang ESP, Beat FI masuk. Terus habis itu velg punyanya Beat FI masuk. Disc brake nih punyanya Vario, punyanya Beat, punyanya Scoopy masuk. Kaliper juga punya Vario masuk, ya kan. Gini nih, handle master rem punyanya apapun masuk. Nah itu tuh yang shock belakang masuk. Gue yang demen tuh kayak gitu. Jadi ketika gue modif, gue itu bisa nyari referensi dari berbagai punya motor lain. Jadi kayak misal nih, ntar handle-nya bisa gue kombinasiin dari punya Vario, disc brake punyanya Scoopy, velgnya punyanya apa. Jadinya itu bisa dikombinasiin. Gue demen sama motor-motor Honda sih ya, itu kayak gitu tuh. Jadi menjak gue main si Patrick itu kan dia bisa apa ya, bisa mash up lah ya. Maksudnya bisa modifannya Vario bisa masuk di modifannya ini. Makanya itu gue demen tuh modif-modif motor Honda kayak gini ya, karena dia tuh emang bisa masuk buat semuanya cuy. Kayak makanya ntar nih kalau mau modif-modif si Beat ini, kita bisa cari referensi dari motor Vario, motor Scoopy dan lain-lain modifannya. Kayak ntar bak CVT-nya kita ganti-ganti, shock kita ganti tuh bisa cuy, karena emang referensinya tuh banyak. Terus habis itu yang gue demen lagi, kenapa gue ngambil Beat ini, partnya itu masih banyak cuy yang oriannya. Jadi kayak misal kita nyari di kasar, itu di toko online tuh bener-bener masih banyak banget yang jual, mulai dari yang ori, yang super KW, sama yang KW super juga banyak lah pokoknya. Kayak dari semuanya ada. Terus kayak part-part onderdil kayak stoplet, terus habis itu semualah pokoknya perlengkapannya tuh kalau gue ngeliat di online tuh masih banyak banget cuy, ya kan. Masih ketika suatu saat misal gue ganti nih disk gue, apa enggak di kaliper gue itu ada yang rusak, ya kan cuy, itu gue nyari di online tuh bakalan ada. Terus kayak misal part dalam gue kayak lampu nih ada yang rusak dan lain-lain ada yang rusak, itu nyari di online tuh ada ya, karena emang dia tuh di toko online masih banyak banget part-part dari Beat Karbu ini cuy. Yang terakhir kenapa gue milih Beat ini, karena emang mesinnya cuy gokil. Jadi ini mesinnya itu kan masih karbu cuy, ya kan. Dan seperti kalian yang udah tahu deh, kalau anak-anak motor tuh, motor-motor karbu emang suaranya tuh jahat banget, sama tarikannya tuh ganas banget cuy. Lu bikin motor 63 diinjeksi sama 58 di karbu, itu menurut gue masih bisa kencengan 58 di karbu cuy, padahal speknya tuh beda jauh. Tapi emang entah kenapa ya, karakteristik motor-motor karbu tuh emang begitu cuy, suaranya itu jahat banget ya kan. Ketika ntar di misal ini kalau nggak salah standarnya berapa ya, 50 apa berapa gitu gue lupa diameter sernya. Pokoknya ntar kalau udah dimodif sampai
Gak usah tinggi-tinggi deh, sampai CP30 aja loh. CP30 nya karbu tuh 130 cc nya karbu tuh kalau dimodif tuh udah bener-bener kayak motor berapa, motor 60-an diinjeksi lah. Suara udah galak, udah tor. Motor di mana, suara di mana. Itu tuh yang gue demen terakhir dari motor karbu. Emang engine-nya tuh khas banget lah. Padahal dia tuh sehernya kecil loh. Sehernya kecil, paling mentok beat cuma 58 ya kan. Itu udah super banget lah. Cuma suaranya tuh galak banget. Heran gua. Yang gue demen dia tuh udah tenaganya gokil, enteng banget motor. Jadinya lu ditarik dikit udah langsung war gitu, langsung terbang lah pokoknya. Ya kalian pasti udah banyak juga ngeliat di YouTube, di TikTok, walaupun di IG dan di mana-mana tuh motor-motor beat yang horor lah, yang serem-serem ya kan. Pin karbu tuh emang kalau diotak-atik nggak ada habisnya cuy, asli. Pengen diapa-apain tuh, rasanya udah pengen terbang mulu, ban depan pengen ngangkat mulu dah. Itu kalau buat pembahasan jauh lah ya. Asik. Tapi ya ini buat sementara motor standar dulu, cuma yang nggak tahu standar 58 nih ya. Itu sih alasan gua kenapa milih beat karbu ya kan. Beberapa alasan utama gua kenapa milih beat karbu ini cuy dibandingkan motor-motor lain ya, karena itu emang perfect deh semuanya. Dengan harga yang it juga sih menurut gua, under 7 juta sudah mendapatkan motor ini ya cocok lah buat daily ke tempat kuliah gua, buat ke depan, buat jajan-jajan ya kan, dan enak juga, kecil gesit gitu cuy. Yaudah sip, jadi mungkin kayak gini aja, semoga bisa menjadi referensi kalian buat kalian yang mau ngambil motor nih ke depannya. Kalian masih bingung mau ngambil motor second apa baru ya kan. Misal kalian ada budget 10 juta ya bisa nih ngambil motor ini 5 juta, terus 5 juta aja lagi buat di modif gitu cuy kan. Mungkin kayak gitu aja, thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai bertemu, see you. Sampai bertemu di modif berikutnya.